Hey yo, tekan tombol subscribe-nya yo. Hey yo, welcome back to my channel, Sofwan Maskun. Di penghujung hayatnya, kiai karismatik yang biasa disapa Guru Syirot ini memimpin Madrasah Al-Jauharen, pesantren tua yang umurnya hampir seabad. Al-Jauharen terletak di Kampung Tanjung Johor, kawasan seberang kota Jambi. Guru Syirot juga lama berbagi ilmu di Madrasah As'ad. Murid Guru Syirot mungkin jumlahnya ribuan, bahkan boleh jadi belasan ribu atau lebih. Dan di kampung santri seberang, ia termasuk ulama yang disepuhkan. Meski demikian, tak tampak bahwa Guru Syirot merasa lebih dari orang lain. Ia ulama yang rendah hati, sederhana, dan pintar membangkitkan semangat orang lain untuk mencari ilmu. Kesan itu saya rasakan ketika saya berbincang-bincang dengan Guru Syirot di Madrasah Al-Jauharen pada tahun 2018 silam. Ceritanya saat itu, saya dan teman-teman sedang meliti dua masjid tua di seberang, yaitu Masjid Batu Al-Ihsaniyah dan Masjid Jami Al-Kahfi. Masjid Batu Al-Ihsaniyah adalah peninggalan Sayyid Idrus Al-Jupri, Pangeran Wirokusumo, pejabat Kesultanan Jambi yang posisinya paling strategis sejak Sultan Tasaifuddin naik tahta. Walaupun semasa hidup bergumul dalam kancah politik dan dunia bisnis, setelah meninggal dunia, Al-Habib Syed Idrus dimuliakan sebagai waliullah. Masjid Jami Al-Kahfi adalah peninggalan Syekh Datu Abdul Kahfi, ulama yang dipercaya sebagai Rijalul Ghaib, dalam pengertian sufi berselubung misteri. Dituturkan bahwa saat Datu Abdul Kahfi meninggal, pelayat berjumlah ribuan, kebanyakan orang luar seberang yang datang tanpa dikabari. Arsitek Masjid Jami Al-Kahfi adalah seorang keturunan Tionghoa. Konon, kabarnya dia juga mengarsiteki pembangunan sebuah masjid tua di Terusan, Kabupaten Batanghari. Masjid Jami Al-Kahfi dalam wujudnya yang belum dipugar sudah ada sebelum perukunan Samaratul Insan berdiri. Ketika hendak menggali lebih dalam riwayat Masjid Jami Al-Kahfi, kami dihadang kesulitan. Kami tak tahu pasti siapa narasumber otoritatif yang cocok diwawancarai. Warga sekitar tak banyak mengerti sejarah masjid yang tegak persis di tepi sungai Batanghari tersebut. Setelah berdiskusi singkat dengan teman-teman dalam tim peneliti, kami memutuskan berkunjung ke Madrasah Al-Jauharen yang lokasinya agak jauh di belakang masjid. Masjid Jami Al-Kahfi dan Madrasah Al-Jauharen sama-sama berada di Kampung Tanjung Johor. Siapa tahu di Al-Jauharen kami berjumpa dengan narasumber yang relevan dan otoritatif. Ini benar-benar gawai, ya, benar-benar gawe lolo, ya, spekulatif, campur nekat. Sebab tak satu pun orang Al-Jauharen yang kami kenal secara personal. Dan jauh-jauh hari sebelumnya kami tidak mengajukan permintaan wawancara kepada Al-Jauharen. Daripada dilabeli tim peneliti, kami mungkin lebih tepat dinamai gerombolan petualang kurang kerjaan. Kulu kilir tidak jelas, ya, asal merayau. Keloloan kami ternyata tidak sia-sia. Al-Jauharen menyambut kami dengan begitu baik dan ramah. Kepada penjaga komplek madrasah, kami menerangkan tujuan kedatangan kami secara apa adanya. Penjaga kemudian mengantar kami ke kantor Asatiz di lantai 2 gedung induk madrasah yang terbuat dari kayu. Sejak Al-Jauharen dibangun pada 1920-an, kondisi gedung induk ini sebenarnya tidak banyak berubah. Renovasi tentu pernah dilakukan, tapi tidak mengubah substansi arsitekturnya. Di kantor Asatiz, ya, kami disambut dua ustaz muda yang kebetulan sedang tidak mengajar. Minuman segera disuguhkan, ya. Setelah mendengar maksud kedatangan kami, salah seorang ustadz menyarankan supaya kami mewawancarai murid Al-Jauharen, mudir Al-Jauharen, yaitu Guru Syirot. Dia yakin ulama sepuh itu tahu banyak tentang seluk-beluk sejarah Masjid Jami Al-Kahfi. Hore, ya, sorak saya dalam hati. Akhirnya narasumber ditemukan. Dia meminta staf pengajar lain untuk mengabari Guru Syirot bahwa ada tamu yang ingin mewawancarainya. Tak disangka, alih-alih menyuruh kami untuk ke ruang mudir,
Ternyata Guru Siraj berkenan melangkahkan kaki menemui kami di ruang asatiz. Ini sungguh kehormatan bagi kami. Kami merasa betul-betul dimuliakan, tamu dilayani bagai raja meskipun sang tuan rumah adalah ulama sepuh yang sangat alim. Padahal sebagai tamu, kami bukan siapa-siapa, hanya kawanan anak muda yang sok-sokan meneliti sejarah Islam di Jambi. Yang jangankan alim, bahkan bertampang soleh pun tidak. Sembari menunggu Guru Siraj, Ustadz mengajak kami bercakap-cakap. Tak lama kemudian Guru Siraj muncul, spontan kami berdiri dan mencium tangan beliau. Mengenakan baju putih, sarung putih, kopiah putih, beliau diliputi semacam karisma yang lembut. Suara beliau pun terasa sejuk dan lembut. Yang paling berkesan adalah wajah tabassum beliau. Wajah orang yang penuh syukur, wajah yang sejuk dipandang, menenteramkan dan mengademkan hati. Setelah mendengar maksud kedatangan kami, Guru Siraj segera membawa kami masuk ke dalam obrolan yang hangat, ya, dan entah kenapa terasa dekat. Ya, yang menjawab pertanyaan kami satu demi satu sambil menikmati rokoknya. Sebagian jawaban memuaskan rasa penasaran kami, tapi sebagian jawaban lain justru menambah rasa penasaran. Guru, tanya saya, pilar Masjid Al-Kahfi kok ada 4? Apa maknanya? Sebelum mengunjungi Al-Jauharain, kami sudah mengamati arsitektur Masjid Abdul Kahfi secara cukup detail. Guru Siraj menjelaskan, jumlah pilar itu melambangkan jumlah mazhab fikih yang diikuti kalangan Sunni Jambi, yaitu Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Ulama Jambi bertaklid kepada 4 mazhab tersebut. Tidak merumuskan hukum fikih baru semata-mata berdasarkan ijtihad bebas secara otonom dan independen. Saya membatin, taklid kepada 4 mazhab fikih Sunni juga merupakan pandangan fikih para ulama tradisional lain di Nusantara, khususnya para kiai perintis Nahdlatul Ulama NU. Apanya sampai di sini kaitan kesejarahan antara Islam Jambi dan NU? Saya kemudian bertanya lagi, Guru, jumlah pintu Masjid Al-Kahfi semuanya ada 9. Apa ini juga ada maknanya? Guru Siraj awalnya kaget mendengar pertanyaan kami ini. Kaget bukan karena Guru Siraj tak tahu jawabannya, tapi kaget karena kami ternyata memperhatikan jumlah pintu Masjid Al-Kahfi. Untuk memancing rasa penasaran, kami lebih jauh. Ya, ia menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, menjawab teka-teki dengan teka-teki lain yang lebih muskil. Menurutnya, jumlah pintu Masjid Al-Kahfi memang perlu diperhatikan. Jumlah itu memang mengandung makna. Secara implisit, ia menerangkan bahwa jumlah pintu melambangkan jumlah waliullah. Tapi anehnya, jumlah waliullah yang menjadi pilar Islam di Jambi ada 7 ulama. Sementara itu, jumlah waliullah yang menjadi pilar di Islam di Jawa ada 9 ulama. Maka logikanya jumlah pintu Masjid Al-Kahfi seharusnya 7. Tapi kenapa pintunya berjumlah 9? Sampai di sini Guru Siraj menghentikan penjelasannya. Pikiran saya melayang pada logo NU. 9 bintang yang tergambar pada logo itu antara lain menyimbolkan Wali Songo. Apa Wali Songo inilah yang dimaksudkan Guru Siraj? Entahlah. Ia agaknya memang tak hendak memberikan jawaban gamblang. Kami sendirilah yang harus memecahkan teka-teki tersebut. Obrolan kemudian bergeser ke topik lain seputar Masjid Al-Kahfi, ya, Al-Jauharain, dan perukunan Samaratul Insan. Segera setelah resmi didirikan pada 1913, Samaratul Insan secara gradual membangun 4 pesantren tua yang semuanya terletak di seberang, yaitu Madrasah Nurul Iman, Madrasah Sa'adatul Darin, Madrasah Nurul Islam, dan Madrasah Al-Jauharain. Pemimpin Samaratul Insan yang pertama adalah Guru Abdus Somad bin Ibrahim Huf, penghulu pertama Presiden Jambi yang baru terbentuk pada 1906 setelah Belanda sepenuhnya berhasil menaklukkan Kesultanan Jambi. Sejak berbincang-bincang dengan Guru Siraj, saya menjadi begitu penasaran tentang kaitan Islam Jambi dengan Islam di Nusantara secara umum, bahkan dengan Islam di Asia Tenggara secara lebih luas.
Perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit saya lantas menelusuri jaringan intelektual ulama Jambi. Dari penelusuran itu saya menemukan bahwa ulama Samaratul Insan merupakan bagian aktif dari komunitas epistemik ya, ulama Syafi'iyah, Asy'ariyah yang turut membentuk wajah Islam moderat di Asia Tenggara. Saya pun menemukan banyak ulama Jambi yang pernah mengajar di Masjidil Haram. Begitulah Guru Sirat menjawab pertanyaan justru dengan melemparkan pertanyaan lain untuk membangkitkan gairah pencarian ilmiah. Tidak semua guru mahir menggunakan seni mendidik tingkat tinggi ini. Ya, kini guru yang pintar membangun rasa penasaran orang lain itu, yang sederhana ya dan rendah hati itu ya telah meninggalkan kita. Ya wafat pada hari yang baik, yaitu hari Senin, hari ketika Nabi Muhammad lahir dan wafat. Ya juga wafat pada bulan yang baik, yaitu bulan Zulkaidah, bulan perdamaian, saat darah dilarang ditumpahkan. Jauh dari kedalaman palung kalbu, saya ingin mengucapkan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman semua, itulah penyampaian saya. Sekiranya ada informasi dari kalian tentang ulama-ulama Jambi, ya boleh ditambahkan di kolom komentar agar sama-sama kita belajar mengenal ulama-ulama kita terkhusus Jambi, ya, lebih menambah wawasan kita tentang ulama Jambi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.